warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone. I hope you have a great day today. Hai, kenalin aku Reza. Aku merupakan seorang mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora Program Studi Tarjamah. So, pada video kali ini aku akan mempresentasikan tentang seluk-beluk ilmu sorof atau yang sering kita kenal dengan morfologi Arab yang meliputi pengertian, objek, komponen, dan permasalahannya jika dihubungkan dengan disiplin ilmu lainnya. Akan tetapi sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah morfologi yang dengan dosen pengampu Dr. Zamzam Nurhuda SSMH HUM. So let's check it out. Untuk bagian pertama di video ini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui dengan sabiqoh, lahiqoh, dan dakhilah dalam morfologi Arab? Berikan contoh. Yang kedua adalah bagaimana morfologi apabila dihubungkan dengan penerjemahan secara leksikal dan gramatikal? Berikan contoh. Yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan pola-pola isi morfologina dalam bahasa Arab. Berikan contohnya masing-masing. Dan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang infleksi atau tasrif al-lughawi dan derivasi atau tasrif al-istilahi dalam bahasa Arab? Berikan contoh juga. Dan yang kelima adalah apa yang Anda ketahui tentang istilah morfofonemik dan morfosintaksis. So let's check it out. Pertanyaan kedua, bagaimana morfologi dihubungkan dengan penerjemahan secara leksikal dan gramatikal? Berikan contoh. Morfologi merupakan ilmu yang menyelidiki seluk-beluk struktur kata, perubahan golongan, dan arti kata akibat adanya perubahan struktur kata. Objek kajian morfologi itu adalah kata. Penerjemahan leksikal merupakan metode penerjemahan yang mengacu pada terjemahan kata dari kalimat itu sendiri. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa penerjemahan leksikal sama dengan penerjemahan kamus, penerjemahan apa adanya yang dilihat oleh mata. Seperti contohnya pada kata malabis, yang mana artinya adalah baju. Ketika kita melihat di kamus, artinya juga adalah baju. Akan tetapi penerjemahan gramatikal merupakan sebuah penerjemahan yang mengedepankan tata bahasa dan juga konteks dalam menerjemahkan suatu kata. Sebagai contohnya adalah ishtaraitul malabis wal maktab, yang mana artinya adalah aku telah membeli baju dan buku, dengan kalimat wala asri. Wala asri artinya adalah demi basa. Kata waw di sini merupakan sebuah morfem, akan tetapi dua kata ini memiliki perbedaan makna. Waw yang pertama bermakna dan, yang dalam ilmu sorof disebut dengan huruf athof, sedangkan waw yang kedua bermakna demi, yang berarti sumpah, yang dalam ilmu sorof disebut dengan huruf qasam. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan pola nomina yang terdapat dalam bahasa Arab dan sebutkan contohnya. Pola nomina yang terdapat dalam bahasa Arab ada banyak. Yang pertama adalah nomina serba atau isim masdar, merupakan isim yang diderivasikan dari unsur dasar verba berakar 3 pola fa'ala, yaitu fi'il. Salah satu contohnya adalah pada kata fahmun
yang mana ini berasal dari fi'il fahama yang berarti memahami. Kata famun berarti pemahaman. Yang kedua adalah nomina ficis atau isim marroh. Nomina ficis atau isim marroh adalah nomina yang menyatakan perbuatan yang dilakukan satu kali. Salah satu contohnya adalah kata syurbah yang berarti sekali minum, yang mana yang berasal dari kata syaroba yang artinya adalah minum. Yang ketiga adalah nomina specie atau isim nahwu, merupakan nomina yang menyatakan cara melakukan sesuatu. Salah satu contohnya adalah huwa hasanul kitbah, yang artinya dia bagus dalam cara menulis. Kata al-kitbah berasal dari kata kataba yang artinya adalah menulis. Yang keempat adalah nomina logia temporaris atau isim makan dan isim zaman. Isim makan merupakan isim yang menyatakan tempat dan isim zaman merupakan isim yang menyatakan waktu. Salah satu contohnya adalah pada kata maktab yang berarti tempat menulis, yang berasal dari fi'il kataba yang artinya adalah menulis. Yang kelima adalah nomina instrumental atau isim alah. Nomina instrumental atau isim alah adalah nomina yang menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Salah satu contohnya adalah al-mibrat yang artinya adalah arsip. Yang keenam adalah partisipal aktif dan partisipal pasif, yaitu isim fa'il dan juga isim maf'ul. Salah satu contoh dari isim fa'il adalah pada kata katib yang artinya adalah penulis, yang berasal dari fi'il kataba yang artinya menulis. Dan salah satu contoh partisipal pasif atau isim maf'ul adalah pada kata majhud yang artinya adalah buruh. Yang ketujuh adalah isim wahdah. Isim wahdah adalah isim yang menandakan satu buah dari sebuah jenis benda atau satu bagian dari keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang serupa. Seperti misalnya pada kata baqarah yang artinya adalah seekor sapi yang mencakup semua sapi baik itu muzakkar maupun muannas. Yang kedelapan adalah isim kasrah yang merupakan isim yang menandakan tempat objek yang ditandai dengan bentuk nomina yang membentuknya dalam jumlah besar. Salah satu contohnya adalah pada kata hayyah yang artinya ular. Yang kesembilan adalah isim wi'a. Isim wi'a adalah isim yang menyatakan sebuah wadah yang berisi sesuatu. Salah satu contohnya adalah pada kata mihlab yang artinya adalah ember susu yang berasal dari kata halab yaitu susu. Yang ke-10 adalah isim mansub. Isim mansub merupakan isim yang dibentuk dengan menambahkan sufiks ya. Salah satu contohnya adalah pada kata al-Misri yang artinya adalah perang Mesir. Yang ke-11 adalah isim kaifiyah yang mana merupakan bentuk feminim adjektif relatif dalam bahasa Arab yang merupakan isim yang menggambarkan ide abstrak dari sesuatu. Salah satu contohnya adalah pada kata ilaihiyah yang artinya adalah ketuhanan yang berasal dari kata ilah yang artinya adalah Tuhan. Yang terakhir adalah isim tasghir yang mana salah satu contohnya adalah Jubail yang artinya adalah bukit. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang infleksi atau tasrif al-lughawi dan derivasi atau tasrif al-istilahi dalam bahasa Arab dan berikan contoh. Tasrif lughawi merupakan perubahan bentukan kata berdasarkan kata ganti dhamir yang jumlahnya ada 14. Dhamir itu terdiri dari mukhatab, mutakallim, dan ghaib yang jumlahnya mufrad, musanna, dan jamak, yang kemudian ada dua jenis yaitu mudzakkar dan muannas. Dhamir 14 yang terdapat dalam bahasa Arab itu ada yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Contoh tasrif fi'il madhi yaitu pada kata jalasa, jalasa jalasa jalasu, jalasat jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastunna, jalastu jalasna. Dan pada fi'il mudhari yaitu yajlisu, yajlisu yajlisani, yajlisuna, tajlisu tajlisani.
Dan pada fi'il mudhari yaitu yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Sedangkan pada fi'il amar hanya terdapat tasrif untuk mutakalim, dikarenakan seperti yang kita ketahui kata perintah itu hanya terdapat pada orang kedua, sehingga tasrifnya adalah ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Demikianlah salah satu contoh tasrif al-lughawi yang terdapat dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah tasrif al-istilahi. Tasrif al-istilahi merupakan perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Tasrif al-istilahi yang terdapat dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada banyak. Beberapa dari diantaranya adalah fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Contoh dari fi'il madi adalah katada, fi'il mudhari yaktubu, isim fa'il katib, isim maf'ul maktub, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apa yang Anda ketahui tentang istilah morfofonemik dan morfosintaksis? Fonemik merupakan cabang linguistik yang berupaya untuk mengidentifikasikan bunyi-bunyi bahasa yang bersifat fungsional atau membedakan makna. Seperti perbedaan antara fonem L dengan fonem D, yang mana kedua fonem itu berbeda dikarenakan kedua fonem itulah yang membedakan pengertian antara lari dengan dari. Morfofonemik adalah proses berubahnya sebuah fonem dalam pembentukan kata yang terjadi karena proses morfologis. Proses morfologis yang dimaksudkan semisal pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Salah satu contohnya adalah munculnya fonem Y pada kata dasar hari yang diberi sufiks an. Hari plus an menjadi harian. Atau berpindahnya fonem B apabila diberi sufiks an, seperti pada kata jawab tambah an menjadi jawaban. Yang ke dalam bahasa Arab contohnya adalah pada pola kata doroba, yang apabila mengikuti pola ifta'ala bunyinya berubah menjadi ittoroba, bukan ittaroba, dikarenakan antara to dengan do memiliki kemiripan bunyi yang sama walaupun diartikulasi yang berbeda. Ini merupakan salah satu contoh proses asimilasi bunyi dalam morfofonologi. Selanjutnya adalah morfosintaksis. Sintaksis merupakan suatu susunan pola kata yang di dalam susunan itu terdapat unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan yang mana kalimat itu sudah mempunyai makna yang di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan SPOK, di Inggris dikenal dengan SPO, sedangkan di Arab kita kenal dengan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Jadi jikalau di morfologi objek kajian terbesarnya adalah kata, sedangkan di sintaksis objek kajian terbesarnya adalah kalimat. Jika dilihat dari tingkatannya, maka tingkatan kajian morfologi dari yang terkecil adalah morfem dan kata, sedangkan pada kajian sintaksis tingkatan dari yang terkecilnya adalah kata, frasa, klausa, dan kalimat. Hubungan antara morfologi dengan sintaksis terdapat dalam kajian morfosintaksis. Morfosintaksis adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfologi dengan sintaksis. Hubungan di antara keduanya dapat kita lihat dari kalimat dia berjalan di taman. Dalam kajian morfologi kita dapat melihat bahwa dia merupakan satu kata, berjalan merupakan dua morfem, dia merupakan satu morfem, dan taman merupakan satu kata. Sedangkan dalam kajian sintaksis kita dapat melihat bahwa dalam kalimat itu ada SPK, yaitu dia merupakan subjek, berjalan merupakan predikat, di taman merupakan keterangan. Dalam kajian ini dapat kita lihat batasan antara morfologi dengan sintaksis. Akan tetapi ada beberapa permasalahan dalam morfosintaksis, yaitu pada kata jujur, yaitu pada kata tidak jujur, yang jika dilihat ini merupakan sebuah frasa yang merupakan dua kata. Akan tetapi apabila diberi imbuhan ke dan an akan menjadi kata ketidakjujuran yang di dalam morfologi merupakan 4 morfem dan dalam sintaksis merupakan satu kata, bukan
frasa lagi. Oleh karena itu, permasalahan dalam morfosintaksis adalah perbedaan kedudukan dalam suatu frasa. Apabila suatu frasa diberi imbuhan, begitu pula dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah bagian 2, yaitu penjelasan mengenai ilmu saraf atau morfologi Arab. Ilmu saraf merupakan ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip untuk mengenal pola-pola kalimat dan kondisi-kondisinya. Melalui ilmu saraf, kita dapat mengetahui pola kata karena setiap kata yang ada di dalam bahasa Arab memiliki pola. Dalam bahasa Arab terdapat 3 pembagian kelas kata, yaitu fiil, isim, dan juga huruf. Fiil yang kita kenal dengan kata kerja, isim yang kita kenal dengan kata benda, dan juga huruf yang dikenal dengan kata konjungsi. Tetapi perubahan makna atau kata yang kita pelajari dalam ilmu saraf adalah fiil dan huruf saja. Perubahan kata pada fiil dapat kita lihat dalam tasrif al-lughawi dan tasrif istilahi yang sudah saya jelaskan pada part sebelumnya. Sedangkan ada perubahan pada isim dapat kita lihat pada pola isim yang juga sudah saya jelaskan pada part. Demikianlah video pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and also subscribe dan hidupkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya sebagai content creator pamit undur diri. Terima kasih and see you later.